Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas daripada ujian akhir semester mata kuliah teknologi kosmetika, yaitu mengisi soal ujian dan dikemas jawabannya secara narasi audio visual. Ya, berikut data diri dari saya. Saya adalah Lariba Tresna Fauzi dengan nomor pokok mahasiswa 10060317102. Saya menempuh studi di program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Oke, baik, untuk soal ujian akhir semester teknologi kosmetika, itu soal yang pertama adalah keringat merupakan cairan yang diekskresikan melalui kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter kelenjar tersebut dan keringat yang dikeluarkannya. Lalu ada soal yang kedua, yaitu mengapa bau keringat dapat menjadi tidak enak. Dan yang ketiga adalah bagaimana mekanisme kerja sediaan deodoran dan antiperspiran dalam kondisi tersebut. Oke, baik, sebelum menjawab ketiga poin pertanyaan di atas, sebelumnya kita bahas dulu dari keringat itu sendiri. Dalam sistem ekskresi, keringat dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Kelenjar yang mengeluarkan keringat adalah apokrin dan ekrin. Salah satu tujuan keluarnya keringat adalah untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Saat tubuh kepanasan, maka kulit akan mengeluarkan dan menguapkan keringat. Dengan cara inilah, suhu tubuh akan didinginkan secara perlahan-lahan. Keringat mulai terbentuk sejak beberapa bulan setelah kita lahir. Air, garam, dan protein merupakan zat yang terkandung dalam keringat manusia. Tadi disebutkan bahwa yang mengeluarkan keringat adalah kelenjar apokrin dan ekrin. Lalu perbedaan dari apokrin dan ekrin adalah sebagai berikut. Apokrin memiliki ukuran yang lebih besar dibanding kelenjar ekrin. Lalu apokrin matang saat pubertas, sedangkan ekrin lebih cepat matang, yaitu 1-2 minggu setelah lahir. Apokrin bertanggung jawab untuk keringat kepada daerah ketiak dan anal genital, sedangkan ekrin bertanggung jawab untuk keringat di daerah telapak tangan, kaki, dan jidat. Apokrin mengeluarkan senyawa H2O, senyawa organik S, lipid, dan steroid. Senyawa ini yang menyebabkan keringat dengan bau yang tidak enak. Sedangkan ekrin mengeluarkan senyawa H2O, Na+, K+, Cl-, urea, asam laktat, dan amonia. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang bebas dari protein dan asam lemak. Sedangkan apokrin tidak menghasilkan keringat yang bebas dari protein dan asam lemak. Lalu menyambung kepada pertanyaan poin yang kedua, yaitu mengapa keringat menjadi bau? Nah, kelenjar apokrin mensekresikan bahan berlemak dan protein yang merupakan substrat mikroba yang kemudian terdekomposisi menghasilkan asam lemak dengan GM rendah. Asam kaprolat dan kaprilat, asam isoparilat dan butirat, amonia, indol, dan lain-lain, itulah yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin. Nah, asam amonia lah salah satu yang menyebabkan atau menimbulkan keringat menjadi bau. Lalu dalam dunia medis sendiri, bau badan dikenal juga dengan istilah bronchidrosis. Meski bau badan sering muncul saat tubuh mengeluarkan banyak keringat, tetapi penyebab bau badan yang sesungguhnya adalah bakteri. Keringat manusia pada dasarnya tidak berbau. Bau badan muncul ketika bakteri yang ada di tubuh bertemu dengan keringat dan mengubah keringat menjadi asam. Asam yang tadi kita bahas yaitu asam amonia yang ditimbulkan oleh kelenjar apokrin. Nah, bakteri yang sering menyebabkan bau badan itu adalah bakteri
aerobik. Bakteri ini dapat berkembang biak melalui keringat sebagai medianya. Bau badan muncul sebagai hasil dari pemecahan protein keratin oleh bakteri pada permukaan kulit. Lalu ada mekanisme kerja dari antiperspiran dan deodoran. Penjelasan ini untuk menjawab poin pertanyaan ketiga. Nah, antiperspiran memiliki mekanisme yaitu dengan menghambat keluarnya keringat dengan cara menutup jalur keluarnya keringat secara langsung. Keringat yang dihasilkan kelenjar akan menyerap dan melarutkan partikel aktif dari antiperspiran. Nah, sedangkan dari deodoran memiliki mekanisme yaitu dengan membunuh bakteri karena senyawanya merupakan antibakteri dan juga menutup bau dari keringat dengan bau wewangian yang dihasilkan dari deodoran tersebut. Oke, baik, kita masuk kepada soal kedua, yaitu sediaan kosmetika dekoratif. Yang poin pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif, tujuan dan meliputi apa saja. Yang kedua, jelaskan tentang kosmetik dekoratif pada kuku. Definisi kosmetika dekoratif yaitu adalah sediaan yang hanya digunakan pada permukaan, ditujukan untuk merias atau menutupi kekurangan pada kulit, rambut, kuku, sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta meningkatkan fisiologis. Nah, kosmetikanya itu sendiri adalah bahan campuran yang diaplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis, kulit, kuku, rambut, bibir, gigi, dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih baik dari semula. Nah, pembagian dari penggunaan kosmetik lah ini salah satunya yaitu kosmetika dekoratif. Tujuan penggunaan dari kosmetika dekoratif yaitu satu, untuk memperbaiki penampilan, yang kedua memberikan warna, yang ketiga menyeimbangkan warna kulit, yang keempat menyembunyikan ketidaksempurnaan, yang kelima pelindung. Selanjutnya yaitu jenis kosmetika dekoratif. Jenis kosmetika dekoratif yang pertama ada jenis kosmetika untuk rambut, yaitu ada contohnya pewarna rambut, pengeriting permanen, pelurus rambut, dan untuk menata gaya. Yang kedua untuk wajah ada foundation, bedak, perona pipi atau pemerah pipi. Yang ketiga ada untuk mata, mascara, eyeshadow, dan eyeliners. Yang keempat ada untuk bibir, yaitu ada lipstick, lip gloss, dan lip liner. Yang kelima ada untuk kuku, yaitu pewarna kuku dan kuku buatan. Nah, selanjutnya yaitu kosmetika dekoratif pada kuku. Nah, tadi sudah dibahas apa itu kosmetika dekoratif. Nah, sekarang kita masuk pada kuku atau kosmetika dekoratif yang digunakan pada kuku. Kuku itu sendiri adalah alat tambahan kulit yang mempunyai fungsi fisiologis untuk melindungi ujung jari dan fungsi estetis untuk menunjang penampilan. Bagian dari kulit diantaranya ada matris kuku, dinding kuku, dasar kuku, alur kuku, dan bagian-bagian lainnya. Nah, kosmetika dekoratif pada kuku sendiri yaitu sediaan yang digunakan untuk merias atau menutupi kekurangan pada kuku. Sediaan tersebut dapat berupa pewarna kuku dan kuku buatan. Untuk soal ketiga yaitu valuasi dan aspek mikrobiologi kosmetika. Yang pertama, poin pertama yaitu cosmetic testing dan stability testing of cosmetic meliputi apa saja.
Yang kedua, mikrobiologi on kosmetik dan mikrobiologi testing meliputi apa saja? Oke, cosmetic testing dan stability testing of cosmetic atau uji kosmetik dan uji stabilitas kosmetik. Cosmetic testing meliputi dari pertamanya itu cosmetic substance testing atau pengujian zat kosmetik, yang kedua preclinical testing atau pengujian praklinis. Di antaranya itu pengujian pada hewan tergantung pada regulasi negara masing-masing. Yang ketiga ada clinical testing atau uji klinis, yaitu pengujian yang dilakukan pada manusia. Yang keempat ada safety testing protocol atau protokol pengujian keamanan, yang terdiri dari irritation testing atau uji iritasi, sensitization testing atau uji sensitivitas, phototoxicity testing atau pengujian fototoksisitas, photoallergenicity testing atau pengujian fotoallergenisitas, safety and use testing atau uji keamanan penggunaan, systemic exposure atau paparan sistemik, microbial testing, dan yaitu uji mikroba. Yang kelima ada define the product line atau testing claim. Contohnya itu pengemasan dan labeling. Yang keenam ada product testing program, yang terdiri dari evaluation of a new delivery system, clinical testing of a new delivery system, safety testing of a new delivery system, post marketing surveillance atau pos pengawasan pemasaran. Selanjutnya itu stability testing of cosmetic, yang meliputi dari satu, physical atau perubahan fisik, sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetik. Yang kedua, chemical and environment, terdiri dari pH, suhu, RH, reaksi kimia, hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang ketiga ada biological atau cemaran mikroorganisme, pengaruh enzim atau hormon. Lalu pertanyaan poin yang kedua yaitu mikrobiologi on cosmetic dan mikrobiologi testing atau mikrobiologi dalam kosmetik dan pengujian mikrobiologi. Mikrobiologi on cosmetic meliputi dari mikrobiologi on cosmetic ini yaitu mikroba-mikroba apa saja yang sering terdapat dalam kosmetik. Yang pertama ada mikrobiologi atau bakteri Enterobacter, kedua ada Klebsiella spp, dan yang ketiga ada Serratia spp, Pseudomonas spp. Mikrobiologi testing sendiri meliputi dari satu, preservative efficiency method atau metode efisiensi pengawet, yang terdiri dari general procedure, CTFA, ASTM, dan USP method. Yang kedua ada test for factor affecting preservative efficiency atau tes untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengawet. Poin-poinnya terdiri dari inoculum preparation and handling, recovery condition, plating concern, dan yang ketiga yaitu general consideration for formulating preserved product atau pertimbangan umum untuk merumuskan produk yang diawetkan. Poin-poinnya yaitu interaction of preservative, interaksi bahan pengawet, water activity, aktivitas air, dan content consideration. Yang keempat ada microbial content test atau tes konten mikroba, yang terdiri dari general procedure, USP test, packaging test, dan environment and monitoring test, identification of mikroba. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila selama memaparkan ada gangguan, dan semoga apa yang dipaparkan oleh saya dapat menjawab soal yang diberikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.